Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam. teman-teman, mengindak lanjuti tugas yang sudah diberikan Pak Sabhan, kita bahas pertama terkait generator DC untuk pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Terkait materi yang sudah dibuka, nanti kita akan mulai dari materi 12 terlebih dahulu terkait pengenalan generator DC. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok berapa ya, Mas? Mungkin kelompok LG ya, LG lintas jalur yang pertama ada saya Chandra Ferdiansyah, kemudian ada Mas Ricardo, kemudian ada Mas Surya. Untuk materi yang pertama akan saya bahas terkait generator DC bersama teman-teman. Baik, saya mulai untuk share screen. Udah terlihat ya teman-teman? Sudah Mas. Oke, terlihat. Baik, kita mulai di pembahasan di pertemuan ke-12 terlebih dahulu terkait mata kuliah mesin listrik arus lari. Di sini dapat dilihat bahwa generator Faraday mulai diinisiasi di tahun 1832. Apabila kita melihat dari gambarnya, dilihat merupakan dari sistem ini ya, maksudnya dari sungai ya, filosofi sungai yang dilihat dari Faraday kemudian diaplikasikan ke dalam ilmu listrik. Monggo dilanjut Mas Ricardo atau Mas Surya. Oke, di sini dijelaskan mana ada bagian generator DC. Di sini kita dapat lihat ada armatur atau koil, terus juga terdapat magnet, dan untuk generator DC juga terdapat namanya brush ya, tersikat arang. Kemudian ada komutator. Untuk prinsip generator DC sendiri, pada konstruksinya, generator AC dan DC tidak berbeda jauh. Hanya saja pada generator DC, pada ujung porosnya tidak menggunakan slit ring, namun menggunakan split ring atau komutator. Ini untuk meneruskan arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetnya. Konstruksi brush ini seperti satu buah cincin yang dibelah dengan brush pada bagian kiri dan kanannya. Dan pada saat armatur berputar menghasilkan arus DC, karena masing-masing brush kiri dan kanan bertindak sebagai brush positif dan negatif. Oke, Monggo ini Mas untuk Surya. penerapan hukum Faraday. Ini ada hukum Faraday dapat diterapkan pada generator sepeda. Prinsip percepatan Faraday adalah sebagai berikut. Arus listrik terjadi ketika magnet bergerak mendekat atau menjauh dan tidak terjadi ketika magnet dalam keadaan diam. Dan kedua, gerakan magnet mendekat dan menjauh menimbulkan perubahan medan magnet. Dengan demikian, arus listrik yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet. Makin cepat perubahan medan magnet terjadi, arus yang timbul semakin besar. Ini artinya kecepatan perubahan flux magnet mempengaruhi besar kecilnya arus listrik. Arus dan beda potensial akibat perubahan flux magnetik dinamakan arus dan tegangan induksi. Gejala timbulnya arus dan tegangan akibat perubahan flux magnet dikenal dengan induksi elektromagnetik. Dapat dilihat di gambar sebelah kirinya ya. Ini ada dua buah magnet, kemudian ini ada cincin tadi ya, atau split ring, Ya, terus ada brushnya. Sini menghidupkan apa ya? Lampu ya, beban ya. hidupkan lampu. Oke, bisa dilanjut. Jadi, Ini pada prinsipnya pada di dinamo sepeda. Jadi penerapan hukum Faraday pada dinamo itu pada dinamo sepeda digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik pada sepeda. Energi listrik yang dihasilkan digunakan
untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamonya itu sendiri terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disendukkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disendukkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda, sehingga kumparan dalam dinamo berputar. Akibatnya, fluk yang kan fluk yang kandung kumparan berubah-ubah. Perubahan fluk tersebut menghasilkan GGL induksi, yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Di siang hari kita melepaskan dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu dinamo menyala. Jadi dinamo sepeda ini dengan kumparan sebagai starternya. Prinsip kerja generator DC, lilitan penghantar pada rotor berputar memotong garis-garis medan magnet yang berasal dari kutub di stator, sehingga lilitan terinduksi GGL. GGL yang dibangkitkan merupakan tegangan bolak-balik untuk mendapatkan tegangan searah, maka digunakan komutator dan sikat. Ini sebagai prinsip kerja generatornya. Di sini ada brush, ada konduksi material, ada dua brush juga ya ini. Jadi komutator ini mengonversikan tegangan AC yang dibangkitkan generator menjadi tegangan DC. Oke, Mas, saya lanjut ya. Ya, Oke, jadi terkait prinsip kerja yang sudah disebutkan tadi, jadi pada prinsipnya masih sama seperti eh, generator pada umumnya, hanya saja di sini ditambahkan komutator untuk mengkonversi tegangan AC yang dibangkitkan generator menjadi tegangan DC. Jadi memang ada eh, ya pada prinsip dasarnya masih sama dengan generator yang biasa kita lihat ya pada umumnya, hanya ada tambahan untuk komutatornya. Kemudian pada saat komutasi di generator DC ini dapat dilihat bahwa pada saat dibangkitkan siklus siklusnya itu menjadi eh, dua sinus satu sinusoida yang semuanya semuanya berbentuk positif ya, tidak ada yang negatif. Jadi gelombangnya berbentuk eh, seperti gunung karena karena bentuk sinusoidanya berbentuk positif. Dilihat dari eh, posisi di slipiknya, ketika 0 volt dia posisinya di 0, kemudian di maksimum dia ke 90 derajat, kembali ke posisi 0 dia di 180 derajat, kemudian di maksimum eh, sudut di 180 derajat, kemudian kembali lagi ke 0 volt di sudut di 360 derajat. Kemudian untuk tegangan induksi pada generator DC disimbolkan dengan IA pada generator sebanding dengan flux pada generator dan kecepatan putaran generator. Dapat dilihat dari rumusnya bahwa tegangan induksi sama dengan konstanta dikali kecepatan dikali flux medan, di mana nilai konstanta dipengaruhi oleh jumlah konduktor belitan, jumlah kutub, serta jalur paralel belitan. Sehingga konstanta dapat dirumuskan menjadi Z dikali P dibagi 60A. Z-nya sendiri adalah jumlah konduktor, kemudian P-nya adalah jumlah kutub, dan sedangkan A adalah jumlah jalur paralel dari si generator tersebut. Monggo, Mas. Oke, selanjutnya dari eksitasi medan. Medan magnet generator DC umumnya disediakan oleh suatu elektromagnet. Arus eksitasi harus dialirkan ke kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet.
Arus eksitasi dapat berupa yang pertama disuplai dari sumber DC eksternal ke generator. Ini generator eksitasi terpisah. Kemudian yang kedua bisa juga diambil dari output generator DC itu sendiri. Ini dinamakan generator eksitasi sendiri. Kemudian pengaturan tegangan generator DC. Yang pertama, mengubah kecepatan putaran. Jika kecepatan putaran naik, maka tegangan induksi EA akan naik, sehingga tegangan terminal VT akan naik juga. Yang kedua, dengan mengubah arus medan. Jika tekanan medan RF diturunkan, arus medan dan flux akan naik. Kenaikan flux menyebabkan EA naik, sehingga tegangan terminal pun menjadi naik. Oke, nah ini ada kurva magnetisasi generator DC. Sini ada EA sama IF. Nah, ini IF ini menghasilkan yang namanya MMF. Sedangkan MMF menghasilkan flux sesuai dengan kurva magnetisasinya. Kemudian EA itu sebagai flux. Dan ini ada kurva EA terhadap IF sesuai dengan kurva magnetisasinya. Selanjutnya, ini reaksi jangkar. Untuk yang kiri ini kiri atas ada gambar yang menunjukkan flux medan menembus jangkar pada kondisi tanpa beban. Kemudian yang sebelahnya lagi ini gambaran flux akibat adanya arus jangkar. Ini dalam kondisi berbeban. Kemudian di bawahnya flux medan akibat reaksi jangkar pada kondisi berbeban. Dijelaskan di sini pada kondisi berbeban, arus mengalir di jangkar, sehingga kumparan jangkar menghasilkan flux magnet yang menyebabkan pergeseran atau perubahan flux medan. Ya, selanjutnya ini ada pembangkitan tegangan generator bermuatan sendiri. Di sini ada gambar kurva, dia ada F dibanding IF. Jadi pembangkitan tegangan itu bermula berasal dari flux residunya pada kutub. Ketika motor diputar, akan timbul GGR induksi kecil. Jadi timbul arus medan yang memperkuat flux residu. Tegangan induksi bertambah seterusnya sampai dapat tegangan stabil. Jadi kayak selanjutnya ini ada kegagalan start. Penyebab kegagalan pembangkitan tegangan itu ada tiga. Yang pertama, tidak ada flux magnet residu pada generator. Jika flux residu sama dengan Vres sama dengan 0, maka PA-nya sama dengan 0. Dan tegangan induksi tidak akan dapat dibangkitkan. Yang kedua, arah putaran generator terbalik atau hubungan kumparan medan terbalik. Pada kasus ini, flux residu akan menghasilkan EA. Akan tetapi, IA menghasilkan flux yang melawan flux residu, sehingga flux justru akan berkurang. Yang ketiga, nilai resistansi medan lebih besar dari nilai resistansi kritis. Saya lanjutkan. Eh, dari sifat-sifat generator DC sebagai berikut. DC generator perangkat mekanik yang mengkonversi energi kinetik ke dalam energi listrik dengan sinyal DC. Sering disebut juga sebagai dinamo listrik. Kemudian arus diinduksi terdapat pada bagian rotor, kemudian menghasilkan arus DC direct ke atas arah. Ketiga, memiliki komutator untuk menghasilkan arus searah, menggunakan slip ring untuk mendistribusikan arus induksi ke sirkuit, kemudian tegangan output yang dihasilkan relatif lebih rendah, kemudian kehilangan daya yang lebih besar pada split ring karena adanya percikan bunga api pada DC generator. Kemudian terdapat batasan tegangan karena sering bertambah tegangan maka akan muncul percikan pada komutator dan bisa merusakkan.
Kemudian umur pemakaian drive generator relatif kurang tahan lebih lama karena adanya bom api. Kemudian diperlukan perawatan rutin. Kemudian ada efisiensi kurang jika dibanding dengan AC generator karena proses kerja split ring tidak efisien. Kemudian desainnya lebih kompleks. Kemudian tidak disarankan untuk ditransmisi ke lokasi yang jauh karena diperlukan biaya yang besar. Kemudian biasa digunakan untuk perangkat motor DC seperti sistem subway dan sistem backup baterai. Oke, teman-teman, jadi ini eh, materi di pertemuan 12 terkait generator DC sudah kita baca bersama-sama. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait paralel generator DC. Mungkin di sini kita akan bahas sharing saja mungkin teman-teman karena saya lihat di materinya lebih banyak untuk soal-soal yang perlu kita nanti kerjakan bersama-sama ya atau kita lihat di aplikasinya nanti. Baik untuk di pertemuan yang materi berikutnya ini kita sharing saja ya mungkin ya, teman-teman Mas Rika atau Mas Surya. Jadi secara saya pribadi memang belum pernah untuk paralel DC generator atau mungkin AC generator pun saya belum pernah paralel. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah case seperti ini, Mas? Sebenarnya kalau untuk paralel itu sama aja kayak kita mau paralel tegangan ya. Prinsipnya hampir sama. Di sini kan Mm-mm. pasti akan melihat juga karakteristiknya dari harus menyamakan tegangan itu sendiri, terus menyamakan voltasenya positif negatifnya. Oh, berarti ini ya, sama kita mensinkronkan ya, maksudnya urutan fasanya sama, kemudian frekuensi sama gitu-gitu ya. Ya, ya hampir mirip sih kalau untuk paralel Ya DC kalau generator juga. kalau di AC sih, AC kan harus ada frekuensi. DC nggak perlu ya kayaknya. Udah saya nggak, iya, udah saya nggak ada frekuensi. Kemudian kalau dilihat dari eh, gambar ini, eh, apakah ada posisi sinkron gitu Mas antara generator satu dan generator A dan generator B gitu? Kalau dilihat sih, ini kan untuk tegangannya kan pasti sama ya kayak Sama ya. dengan. Hmm. Terus juga sama untuk urutan fasanya ini dilihat sama. Jadi ini untuk kalau untuk diparalelkan tinggal kita masukkan breaker aja kayak gini. Kalau Ya, dilihat. Soalnya kan yang untuk motor B itu dia sudah masuk ya ini ya PMS-nya tinggal masukkan ke breakernya aja. oke. Jadi di halaman berikutnya memang ada prosedurnya untuk parallel generator DC. Yang pertama tutup DF-nya pada sisi incoming, kemudian jalankan prime mover sesuai dengan kecepatan tetapkan, kemudian sesuaikan tegangan, masukkan mesin menjadi beberapa volt lebih tinggi dari tegangan bus, kemudian tutup pemutus generator, kemudian putar restart. Oh, jadi dia sistemnya CB-nya masuk duluan ya, baru kita putar. Kalau saya baca di sini ya, itu kayaknya lebih ke Iya. arah seperti itu ya. Mm-mm. Jadi kalau Ini biasanya yang generator pembangkit kan biasanya di semua generator membangkitkan mesinnya masing-masing ya, kemudian kita sinkronkan dan berbeda ya dengan yang di DC ini ya Mas ya. berarti ini tuh semacamnya berarti prinsipnya dia ini untuk mengganti dari generator A ke generator B ya. Kalau Ya, dilihat kalau dilihat seperti itu Mas. Tapi tetap ada posisi eh, mengisi bersama ya di bus itu ya dari dua generator tersebut. Berarti menggantikan aja ya, Mm, menggantikan posisinya aja menggantikan posisinya. untuk ke beban bebas.
Oke, mungkin eh, ini ya teman-teman karena secara pengalaman pun belum belum pernah ya mungkin ya Mas Surya atau Mas Ricardo ya terkait generator DC ini ya. Tapi belum Kalau DC belum pernah. Paling belum pernah. pernahnya itu ini paralel trafo satu fasa. Oh, ya. Paragraf. Oke, Ya, baik, kalau untuk generator DC belum pernah dilakukan paralel sih selama ini. baik, baik. Oke, terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu Zoom, Mas Ricardo dan Mas Surya, jadi untuk eh, istilahnya ya ngobrol-ngobrol aja ya terkait paralel DC ini, nanti kita lanjutkan mungkin secara apabila kita ketemu secara offline dan untuk halaman lainnya banyak untuk pelatihan soal yang kedepannya nanti akan kita coba ya untuk eh, menghitung lagi menghitung lagi lah terkait materi yang ada di sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Mas Surya, Mas Lepato. Mudah-mudahan tugas ini yang diberikan oleh Pak Saban setidaknya dapat masuk ya, setidaknya dapat sedikit membuka kita terkait materi DC generator. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.